Rustum sangat kaget karena orang ini masuk ke singgasananya, singgasana yang dibuat begitu megah. Dia duduk di atas singgasana emas dan permata, tapi sosok kecil ini datang memasuki ruangan itu tetap di atas kudanya, tidak turun dari kudanya itu, dan mengikat kudanya di depan sang panglima. Lebih kaget lagi saat Rib'i ibnu Amir ini menyatakan dengan tegas dan berani, memperkenalkan diri dan misi besar yang dibawanya. Sejarah mencatat ketika Rustum bertanya, kalian ini siapa? Berani menghadapi kami? Tujuan kalian apa? Maka Rib'i menyatakan dalam sejarah ditulis, nahnu qaumun ibta'atsanallahu linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillahi rabbil ibad. Kami adalah komunitas yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan misi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia, membebaskan manusia dari menghambakan diri kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah, Tuhannya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. صدق الله العظيم. Bapak Ibu salat jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita yang harus kita syukuri dengan cara menjaga semangat beribadah, terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi cara terbaik untuk bisa mendapatkan tambahan kenikmatan-kenikmatan berikutnya, baik dalam konteks kehidupan dunia, terutama nanti dalam kehidupan akhirat. Amin. Sebagaimana tadi disampaikan, pagi hari ini kita coba melakukan refleksi atas peringatan kemerdekaan kita yang ke-77, sekaligus kita coba melihat bagaimana titik temu antara peristiwa hijrah dan kemerdekaan. Saat ini kita memang masih berada di bulan Muharram, di mana kita memperingati sejarah besar yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan dalam rentang 1 bulan ini kita juga memperingati
Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-77, dan tentu ini juga peristiwa yang sangat besar dan penting bagi kita bangsa Indonesia. Dua peristiwa ini memiliki kesamaan dalam tujuan dan cita-cita, walaupun berbeda dalam waktu dan kasusnya. Apa tujuan dan cita-cita dari kedua peristiwa ini? Kita tahu bersama, keduanya adalah merealisasikan cita-cita besar, yaitu membebaskan umat atau membebaskan bangsa dari dominasi kekuasaan zalim yang tidak memberikan hak kebebasan dalam berbangsa, bernegara, dan beragama. Sejarah mencatat bahwa generasi pertama umat ini harus berhijrah meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta kekayaan demi untuk mendapatkan kebebasan beragama. Sudah kita bahas sebelumnya, jangankan untuk sholat berjamaah, untuk mengaji bersama, sholat sendiri saja mendapatkan rintangan dan siksaan dari kufar Quraisy. Dan kasus yang sama, para pendahulu bangsa ini juga harus berjuang panjang dengan korban berjumlah ribuan, bahkan tentu lebih, demi untuk mendapatkan kebebasan bernegara. Dan dua kebebasan ini harus kita sadari sebagai kemerdekaan, sebagai hak paling mendasar bagi kehidupan manusia. Dalam konteks kebangsaan dan dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita memiliki pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menuliskan kalimat yang begitu indah, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan dalam konteks beragama pun sebenarnya sama, bahwa kemerdekaan menjalankan agama itu adalah hak setiap pemeluknya, hak asasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia untuk menjalankan keyakinan agamanya. Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah meninggalkan kota Mekah, lalu mendirikan negara Islam di Madinah. Tujuannya adalah untuk melindungi hak umat Islam paling mendasar, yaitu kebebasan dalam beragama. Maka menjadi tidak logis jika kita masih mendengar, sampai juga pekan ini kita mendengar, ada pejabat negara yang merasa berwenang merenggut hak beragama dari warganya dengan dalih dan tuduhan terorisme tanpa ada faktanya. Ini harus menjadi
poin refleksi terpenting dalam peringatan kemerdekaan RI yang ke-77 tahun, yang harusnya persoalan-persoalan seperti ini sudah selesai, tapi selalu ada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau yang sedang diberikan amanah kekuasaan justru ingin merenggut hak-hak warganya yang asasi ini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak logis. Pekan ini ada berita bahwa terorisme sudah masuk dunia pendidikan, dan kita yakin maksud dunia pendidikan itu tidak adalah dunia pendidikan kita, pasti dunia pendidikan Islam, bukan yang lainnya. Selalu isu-isu seperti ini muncul yang membuat hak kita di dalam menjalankan agama, mengajarkan agama merasa terbatasi, padahal ini adalah kemerdekaan paling mendasar dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang mulia dan memuliakan semua pemeluknya di hadapan siapa saja. Islam adalah agama yang bertujuan memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya manusia. Islam adalah agama yang mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia karena kekafiran menuju luasnya dunia dan akhirat karena keimanan. Cara pandang kita terhadap dunia berubah dengan keimanan kita, dengan keislaman kita, sehingga memandang dunia ini tidak sempit, apalagi kehidupan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang melindungi manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Ini harus menjadi bagian keimanan setiap kita, bahwa tidak ada keadilan yang sesungguhnya, keadilan yang mampu memberikan jaminan kehidupan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini, adil, makmur, sejahtera. Ini tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan aturan dan ajaran agama Islam. Terkait dengan ini, kita perlu mengingat ada sebuah kisah dan dialog indah yang diabadikan oleh tinta sejarah, terjadi di masa-masa awal Islam, yaitu dialog antara Rustum, seorang panglima perang Romawi, dengan Rib'i ibnu Amir, seorang prajurit, seorang mujahid Islam yang diutus oleh panglimanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas sebelum terjadi peperangan Qadisiyah yang fenomenal. Kisah ini menunjukkan bagaimana keyakinan seorang muslim yang membuat dirinya mulia dan punya izzat, punya kehormatan di hadapan siapa saja. Karena itu betapa kagetnya Rustum, seseorang yang sangat ditakuti. Setiap mendengar namanya, semua orang sangat takut dengan
kehebatannya dan kekuasaannya. Rustum sangat kaget saat melihat sosok kecil berpakaian sederhana, dan dia memang bukan orang yang ditunjuk untuk memimpin pasukan, prajurit biasa, mujahid biasa. Tapi dia dikirim oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas karena Rustum meminta. Sebelum berperang, minta kepada panglima umat Islam untuk mengirimkan seseorang yang ingin diajak dialog dan berdiplomasi. Maka dikirimlah Rib'i ibnu Amir. Rustum sangat kaget karena orang ini masuk ke singgasananya, singgasana yang dibuat begitu megah. Dia duduk di atas singgasana emas dan permata. Tapi sosok kecil ini datang memasuki ruangan itu tetap di atas kudanya, tidak turun dari kudanya itu, dan mengikat kudanya di depan sang panglima. Lebih kaget lagi saat Rib'i ibnu Amir ini menyatakan dengan tegas dan berani, memperkenalkan diri dan misi besar yang dibawanya. Sejarah mencatat ketika Rustum bertanya, "Kalian ini siapa? Berani menghadapi kami? Tujuan kalian apa?" Maka Rib'i menyatakan, dalam sejarah ditulis, "Nahnu qaumun ibta'atsanallahu linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillahi rabbil ibad." Kami adalah komunitas yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan misi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia, membebaskan manusia dari menghambakan diri kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah, Tuhannya manusia. Kata-kata yang sangat tajam. Wa min dzikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Misi yang lainnya adalah mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia ini menuju luasnya dunia dan akhirat dengan keimanan. Wa min juril adyan ila adlil Islam, dan mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam. Ini adalah ekspresi kemerdekaan seorang muslim yang sesungguhnya. Begitu dia menyatakan muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dia menjadi manusia paling mulia. Keimanan membuatnya mulia dan tidak takut atau tunduk kepada siapapun, apalagi tunduk di hadapan musuhnya. Karena seorang mukmin ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan tertingginya dalam hidup ini adalah untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika Rustum sempat bertanya, "Kalau begitu tunggu kami akan berunding terlebih dahulu." Rib'i menyatakan, "Berapa lama
kalian berunding. Ya tunggu saja. Rib'i menjelaskan Rasulullah hanya memberikan waktu 3 hari saat berunding sebelum keputusan diambil. Maka segeralah untuk memberikan keputusan. Makin kaget Rustum kemudian bertanya, apakah kamu pemimpin mereka sehingga bisa memutuskan? Dengan tegas Rib'i menyatakan, kami umat Islam satu dengan yang lainnya seperti satu jasad. Keyakinan membuat kita sangat jelas kemana tujuan hidup ini, sehingga tidak perlu untuk mendiskusikan hal-hal seperti ini dengan panjang. Aturannya sudah sangat jelas, sehingga secara psikologis Rustum sudah kalah sebelum berperang. Walaupun pada akhirnya kemudian peperangan terjadi dengan sangat sengit dan sangat fenomenal. Ungkapan kemerdekaan seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita ini beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kekuatan untuk mendapatkan hak-hak kita dalam menjalankan agama, dalam membentuk negara, sehingga mampu memberikan jaminan hak-hak mendasar bagi umat Islam. Karena setelah keimanan memang harus ada kesiapan untuk berubah dan kesiapan untuk berjuang, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa turun dalam bentuk perubahan kehidupan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau keimanan kita tidak menjadi energi kita untuk bergerak, karena berhijrah itu adalah bergerak, tidak selalu kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi bergerak untuk melakukan perubahan. Keimanan adalah energi yang membuat kita siap untuk bergerak melakukan perubahan, dan itu pasti membutuhkan kesungguhan, keseriusan, hingga pengorbanan yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Tapi itulah jalan yang tepat bagi mereka-mereka yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, ada dalam surat An-Nisa ayat 100, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Barang siapa yang siap untuk berhijrah di jalan Allah, maka pasti dia akan mendapatkan tempat yang lebih baik dan rizki yang luas. Sebuah jaminan dari Allah setelah seorang hamba itu beriman
kemudian siap untuk bergerak, siap untuk merubah kondisinya. Bagaimana perubahannya? Tidak ada peta jalan yang tepat kecuali menjalankan aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang dilakukan, maka pasti dia akan mendapatkan tempat baru, kondisi baru yang lebih baik dan rezeki yang lebih luas. Harus menjadi bagian dari keyakinan kita. Dan tidak ada perubahan yang bisa lebih baik kecuali kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum, satu negeri sehingga penduduk negeri itu siap untuk merubah apa yang ada pada diri mereka. Potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dimanfaatkan. Mulai dari potensi keimanan yang membuat persepsinya jelas di dalam hidup ini apa tujuannya. Kemudian potensi kekuatan-kekuatan yang lainnya harus dimanfaatkan untuk merealisasikan cita-cita itu. Sehingga tidak ada hak-hak dasar yang direnggut oleh pihak lain, siapapun dia. Kalau kita siap untuk berubah, mendekatkan diri kepada Allah dengan aturan agama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan merubah kondisi kehidupan kita, baik kondisi kehidupan pribadi dan keluarga sampai kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu poin yang perlu untuk disampaikan di forum ini, kekuasaan manusia yang tidak terbimbing oleh agama yang benar, maka kerusakanlah yang akan dilakukan dan kehinaanlah yang akan didapatkan oleh umat, oleh bangsa. Karenanya umat Islam mengemban misi yang besar dalam kehidupan ini, yaitu membebaskan umat manusia dari segala bentuk penjajahan di muka bumi. Ini persis seperti kalimat pada pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang menyatakan maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena penjajahan pada intinya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 34. Pernyataan yang disampaikan oleh seorang ratu yang sangat luar biasa, yaitu Ratu Bilqis, pada saat dia tidak paham dengan surat yang dilayangkan oleh Raja Sulaiman. Dia menyatakan, dan ini konteks umum, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya raja, penguasa, kalau sudah masuk ke satu negeri, menguasai satu negeri, afsaduha, dia pasti akan melakukan pengrusakan di negeri itu. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan menjadikan orang-orang yang mulia di tempat itu menjadi hina. Ini inti penjajahan.
baik yang terjadi di negeri ini maupun yang terjadi dalam sejarah-sejarah masa lalu. Misalnya penjajahan Firaun atas Mesir kuno. Itu kan dengan menguasai jajahannya ini, Firaun bebas melakukan pengrusakan dengan aturan-aturan yang tidak logis dan menjadikan orang-orang mulia menjadi hina. Sehingga inilah inti penjajahan. Bisa jadi tidak selalu penguasa ini dari luar, tapi kalau karakter penguasa tersebut sama, melakukan pengrusakan dan menjadikan orang-orang yang mulia menjadi hina, maka ini sebenarnya adalah penjajahan. Wa kadzalika yaf'alun, begitulah mereka melakukan. Disinilah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melihat makna penjajahan dalam arti yang sesungguhnya. Bisa jadi dari luar, bisa jadi dari dalam. Tapi kalau kekuasaan tersebut, kekuasaan yang justru menciptakan kerusakan dan menjadikan orang-orang yang mulia menjadi hina, maka ini adalah bentuk penjajahan. Harus menjadi refleksi dalam kemerdekaan, dalam peringatan kemerdekaan kita yang ke-77, sehingga kita mampu melihat apakah kita saat ini masih merasakan penjajahan itu, ataukah kita benar-benar telah merdeka. Walaupun merdeka, tetap perjuangan tidak pernah habis medannya. Medan perjuangan harus tetap terbuka dan menuntut andil dan kontribusi setiap kita, agar betul-betul kemerdekaan itu dirasakan oleh setiap orang, sehingga ada kebebasan yang didapatkan untuk menjalankan aturan-aturan agama. Ini perlu untuk menjadi perhatian kita bersama, sehingga dalam konteks saat ini di mana kita harus mengisi kemerdekaan, kita tahu bagaimana cara kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Bahkan bisa jadi tidak salah kalau kita katakan saat ini kita pun masih harus berjuang untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan, karena sampai hari ini itu hanya masih tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan belum terrealisasikan secara utuh, sehingga perjuangan belum selesai. Walaupun kemerdekaan sudah diproklamirkan sejak 77 tahun yang lalu, dan ini menuntut kita sebagai anak bangsa untuk bersama-sama menyatukan kekuatan kembali untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan bangsa ini. Semoga dua peristiwa besar yang kita peringati dalam bulan ini, peristiwa hijrah dan kemerdekaan bangsa Indonesia, membuat kita merasa perlu untuk menyatukan potensi masing-masing kita, sehingga kita bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, sebagaimana yang menjadi tagline kemerdekaan kita ini. Akan tapi realitasnya bisa jadi masih jauh dari tagline tersebut. Demikian yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya silakan bila ada diskusi yang mau dibangun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka sesi pertanyaan.
Bapak sekalian yang ingin bertanya, kita masih ada waktu sampai jam 6. Ya, benar. Saat ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan dan terima kasih atas kesempatan untuk sedikit berdiskusi. Kebetulan ini waktunya agak panjang. Biasanya kalau yang sebelumnya sangat beda waktunya. Jadi saya sangat tertarik dengan kesempatan Bapak bersama kamu dan kita diajak berpikir merenungkan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia sekaligus sebagai Muslim, sebagai Islam. Yang pertama, kami merasa sedih dengan umat Islam Indonesia. Pertama dari segi kuantitas. Waktu saya kecil rasanya itu kualitas kita itu orang Islam besar, lebih dari 90%. Fakta sekarang kuantitasnya itu dari segi persentase berkurang, Terus menurun. namun dalam jumlah mungkin bertambah, cuman pertambahannya itu kalah sama dua Islam. Nah ini kami dalam menurut ini orang Islam itu semestinya dengan simbol-simbol Islam ini satu dalam keesaan. Kita punya Pancasila, itu hanya Maha Esa. Itu adalah sampai jam 6 ada upacara. Dari para pendahulu kita, pendahulu ini dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Renungan saya itu adalah warisan dari para pendahulu Islam kita. Dari Al-Baqarah surat 163 kalau nggak salah, kalau salah bentukannya. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illallah. Sangat indah sekali. Belakangan ini para pemikir kita, para pemimpin di atas mau merubah itu. Kaget kemarin itu waktu ada pejabat tinggi dalam Islam mau merubah ketuhanan yang esa menjadi ketuhanan yang beradab. Kaget luar biasa. Ada apa di belakang itu? Saya berpikir dalam suatu cara sistematis untuk menghilangkan jasa pahlawan kita yang telah menitipkan ketuhanan Maha Esa ini. Tapi alhamdulillah ada pejabat kita yang meruntuhkan jabatan itu. Dia tetap Tuhan itu ketuhanan Maha Esa. Sehingga merasa terselamatkan saya dengan adanya para pejabat yang mempertahankan itu. Hampir-hampir kita akan tergelincir dengan usaha sistematis merubah ketuhanan Maha Esa. Yang kedua, barangkali ini saya bukan soal pendakwah, tapi diketuk keluarga sebenarnya itu semua tak pendakwah. Orang Islam itu mestinya di pendakwah terhadap paling tidak terhadap keluarganya, terhadap anaknya. Namun ini tidak sampai kepada semua keluarga. Buktinya banyak yang merasa Islam tetapi tingkat keamanan, tingkat ketakwaannya itu masih rendah. Saya berkeyakinan Pak, ketakwaan kita itu terangkum dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu sangat indah sekali. Malah ketakwaan itu yang pertama adalah Bill Boy, yang pertama itu Bill Boy, ya kalau nggak salah. Itu kalau Bill Boy itu sebenarnya suatu rangkuman, suatu penghayatan sangat tinggi. Allah itu Maha Esa ya. Kalau orang itu berupaya untuk merubah apa tidak percaya dengan Boy sama dengan tidak bertuhan. Namun kita tuh percaya Boy yang kecil. Padahal kita seharusnya sandarannya itu Boy yang Maha Esa. Nah mungkin yang bermasalah dengan saya ingin mendapatnya salahnya itu baru kita sama-sama mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada yang lain, karena dua barisan dari Nabi itu kitab suci dan dan sunnah ya. Memang
dalam terjemahan Quran para pemuka agama pun kadang-kadang berbenturan. Juga dalam sunnah-sunnah ini kita kan kenyataan di Indonesia pelaksanaan ibadah itu mungkin ngambil sunnah ini atau di sunnah ini tapi belum bersatu, Pak. Sehingga hampir kita juga akan menyatakan Islam Nusantara hampir alhamdulillah itu berbeda. Kemudian juga tentang ketuhanan Esa pada simbol kita, saya yakin bahwa sesudah syahadat gitu ya, yang terakhir itu adalah pergi haji. Kewajibannya sangat satu kali, Pak ya, haji itu. Terutama ini, terutama orang yang jauh. Kalau diwajibkan ini seolah-olah yang datang ke sana itu orang yang paling bertakwa kan, indah sekali gitu, dengan satu kali haji. Hal-hal yang lain yang harus dilaksanakan oleh kita. Mungkin sementara ini karena kita agak panjang, mohon maaf mungkin terlalu panjang. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi diri saya sendiri untuk melakukan dan mohon maaf karena saya itu tidak terhadap yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi atau dibatasi aja? Satu? Cukup ya. Jazakumullah khairan atas respon positifnya terhadap pembahasan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, sebagai umat Islam kita patut untuk merenung dalam kesedihan, karena umat Islam di negeri ini memang secara kuantitas terus menurun dan menurun dalam 10 tahun, 15 tahun terakhir ini. Walaupun belum menggeser posisinya sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, itu masih dipegang oleh negara kita. Akan tetapi secara kuantitas jumlah umat Islam di negeri ini terus menurun dan menurun. Tentu ini patut menjadi perenungan kita, karena ada banyak faktor dan salah satu faktor yang menyedihkan adalah cukup banyak dari umat Islam ini yang keluar dari agamanya berpindah ke agama yang lain. Ini persentase yang cukup tinggi yang membuat kita bersedih, karena sebenarnya secara logika tidak ketemu. Kalau ada orang Islam keluar dari agamanya kemudian masuk ke agama yang lain, itu secara logika tidak ketemu. Tidak mungkin dari agama yang benar ke agama yang salah. Kalau itu terjadi, dipastikan dari awal dia memang bukan muslim. Dipastikan dia tidak paham dengan agamanya, sehingga kemudian dia berpindah ke agama yang lain. Bisa dilihat atau disaksikan yang banyak video sekarang, bagaimana orang-orang murtadin, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Lihat saja apa yang dikatakannya, logika yang dipakai apa, sehingga menyatakan Islam bukan agama yang benar kemudian berpindah ke agama yang lain yang dianggapnya benar. Pasti logikanya nggak ketemu. Tapi di sisi yang lain, ini menyadarkan kita bahwa sebagai umat Islam kita merasa perlu untuk terus belajar mendalami agama kita, sehingga betul-betul menjadi agama, menjadi aturan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar status kita muslim, tapi kemudian tidak ada kesiapan untuk mengetahui lebih jauh tentang agama ini, supaya betul-betul menjadi kekuatan. Bicara kualitas juga sama.
kalau jumlahnya masih besar, dengan kualitas yang dimiliki kalau dibanding dengan yang lain harusnya memiliki kekuatan besar. Tapi ternyata juga faktanya tidak seperti itu. Sehingga kita sepakat ini sebuah perenungan besar yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia, di mana umat Islam dengan kuantitas yang masih besar ini ternyata tidak sebanding dengan kualitasnya. Terkait dengan poin yang kedua tadi, juga kita bisa melihat kebenarannya. Ada upaya-upaya yang terus dilakukan untuk merubah arah kita bernegara. Apa yang selama ini dituduhkan oleh orang-orang itu kepada umat Islam, ternyata merekalah yang justru melakukan keburukan yang mereka tuduhkan. Selama ini kita mendengar misalnya aparatur negara sangat-sangat menciptakan kebencian terhadap orang-orang yang berbicara dan mendakwahkan tentang khilafah, dengan tuduhan mereka ingin mengganti dasar negara kita. Selalu seperti itu pernyataan. Mungkinkah? Secara logika dan aturan tidak mungkin. Karena sekedar bicara seperti itu tidak mungkin. Yang bisa merubah undang-undang adalah mereka-mereka yang di DPR MPR. Itu aturannya. Dan faktanya mereka telah melakukan itu. Ketika sila pertama kemarin mencoba ditawarkan narasi yang berbeda, ini fakta real bahwa mereka lah yang sebenarnya ingin merubah arah kita dalam berbangsa dan bernegara. Sementara mereka-mereka yang hanya bicara saja tentang khilafah, menjelaskan tentang khilafah, mendakwakan tentang khilafah, dan mereka tidak berada di kursi anggota dewan, itu tidak mungkin bisa mereka realisasikan. Tapi tuduhan selalu mengarah kepada umat Islam lah yang ingin merubah arah kita dalam berbangsa dan bernegara. Ini harus diluruskan. Kalau yang dimaksud umat Islam secara utuh, maka sebenarnya umat Islam ini pemilik sah negeri ini. Karena memang sejarah tidak bisa dihapus bahwa yang berjuang dan mendirikan NKRI ini adalah para ulama, para kiai, tokoh-tokoh umat Islam. Ini tidak bisa dipungkiri. Dan pemahaman mereka terhadap agama betul-betul real, tertuang dalam naskah-naskah penting dalam negara ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bisa kita lihat ruh Islam di situ sangat-sangat kental. Dan itulah yang kemudian disepakati dan diproklamirkan. Tapi kemudian orang-orang hari ini mencoba mendiskreditkan umat Islam. Dianggap layak untuk dicurigai ketika mereka masuk dalam sistem negara, masuk di dalam perpolitikan. Kecurigaannya menjadi sangat-sangat luar biasa. Padahal dari dulu umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam yang berada di sana dan memastikan negeri ini berjalan dengan baik. Ini menjadi refleksi untuk peringatan kemerdekaan kita yang ke-77, supaya kembali titik poinnya tadi, sebagai umat Islam, sebagai anak bangsa, kita harus terus berjuang menggabungkan seluruh potensi yang kita miliki ini untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan yang telah dideklirkan oleh para pendiri bangsa ini. Karena cita-cita itu belum terrealisasikan
hingga saat ini. Demikian pesan pentingnya, dan cukup tepat jam 6.00 kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga memberikan inspirasi dan kemanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.